Om Swastiastu. Pemirsa, arak adalah salah satu kearifan lokal yang saat ini sudah mendapat payung hukum melalui Pergub Bali nomor 1 tahun 2020. Selain bermanfaat untuk upacara keagamaan, minuman khas Bali ini juga bermanfaat untuk kesehatan, dapat digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan juga dimanfaatkan untuk usada atau pengobatan tradisional. Hari ini saya Ita Sedana mengajak pemirsa dan kawan UMKM Bali untuk melihat secara langsung produksi arak Bali di Koperasi Bali Sejahtera atau KBS Bali Mula yang berlokasi di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Yuk kita ikuti perjalanan hari ini. Bali Utara, khususnya daerah Tejakula, menyimpan potensi budaya dan ekonomi yang luar biasa. Dengan topografi pegunungan kering, curah hujan yang minim, tidak menyurutkan penduduknya untuk berkreativitas. Sepanjang pegunungan yang kering, tumbuh ribuan pohon rontal yang menghasilkan berbagai jenis produk olahan, seperti kerajinan dan minuman tradisional. Salah satunya, minuman arak. Minuman tradisional Bali ini sejak dahulu digunakan masyarakat baik untuk konsumsi maupun keperluan upacara. Kini, pengrajin minuman tradisional beralkohol bisa bernafas lega lewat Pergub Bali nomor 1 tahun 2020. Kini minuman fermentasi Bali seperti arak, brem, dan tuak sudah legal. Puluhan pengrajin minuman di Desa Les Tejakula membentuk kelompok dalam wadah koperasi Bali Sejahtera KBS Bali Mula. Di sini sudah sering sebelum COVID itu pariwisata masih normal, cooking show. Dalam kegiatannya, ditekankan membuat standar baku mutu sehingga rasa produk yang dihasilkan tetap konsisten dan bersaing di pasaran. Pemirsa dan kawan UMKM Bali, saat ini saya sedang berada di Koperasi Bali Sejahtera KBS Bali Mula yang beralamat di Banjar Panjingan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Langsung saja kita bertemu dan bincang-bincang langsung dengan pendiri dari koperasi ini, yaitu Bapak Gede Yudiawan atau yang akrab disapa Jero Mangku Dalam Suci. Selamat siang Om Swastiastu Pak Jero. Jero ceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya koperasi ini Pak Jero. Karena dulu kan para petani membuat arak kucing-kucingan. Ya, karena ada petugas, ada razia dan lain sebagainya. Benar. Nah sekarang dengan adanya peraturan dari gubernur, kami dilindungi, malah diangkat. Nah sehingga kami sangat senang sekali. Nah dari situ sudah mulai kita ada wacana. Pas di bulan Oktober tahun 2019, kami sepakat bersama teman-teman anggota koperasi, saudara-saudara yang ada di desa, sepakat untuk mendirikan sebuah koperasi. Nah, koperasi ini pun dibantu sama teman-teman dari Dinas Perkoperasian dan beliau yang sangat mensupport sekali. Ayo Pak Jero, kita bantu urusan ini biar cepat bla bla bla. Akhirnya berdiri koperasi KBS Bali Mula. Koperasi ini adalah menampung hasil daripada petani. Nah, petani saya kumpulkan jadi satu. Ya. Saya di sini jadi istilahnya pendirinya supaya mengontrolnya gampang. Jadi saya bikin satu atap. Namanya Dapur Bali Mula. Dapur Bali Mula. Nah, Dapur Bali Mula ini adalah wadahnya petani tua yang ada di Desa Les yang sudah masuk di anggota koperasi KBS Bali Mula. Begitu. Nah, jadi kalau ini sudah mulai produksi masalnya sudah mulai, akan ada nama-namanya. Ini si A punya si B, tapi satu atap. Supaya saya gampang mengontrol dan hasilnya standar. Karena kelemahan
banyak saya perhatikan kelemahan produk lokal itu adalah di standarisasi. Distandarisasi, iya benar. Hari Nah, ini begini rasanya, iya, besok belum besok tentu ini, sama besok gitu itu. ya Pak ya? Si A bikin beda, si B bikin B beda. bikin Nah, beda, benar. saya belajar dari sana, akhirnya saya menyimpulkan sendiri dan saya memutuskan sedikit otoriter dengan saudara saya bahwa saya harus membuat arah ini satu atap kalau mau, ayo kita bergabung dengan tujuan seperti ini, bla 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 bla. Saya kasih tahu, akhirnya beliau teman-teman, saudara-saudara menerimanya dan sangat-sangat menerima dengan baik. Akhirnya kita berjalan. Nah, dari situ saya mulai belajar bikin arak. Terus ada juga saya belajar sebenarnya bukan belajar saya. Saya hanya mengembalikan, melestarikan yang sudah ada. Sudah ada. Benar. Dengan prosesnya yang alami. Jadi saya hanya mengembalikan aslinya, itu proses yang memang diwariskan oleh leluhur kami. Nah, begitu dialami pakai bambu, terus kami tidak ada memakai ini plastik, ya kan? Terus pakai semuanya serba alami, akhirnya apa? Hasilnya sangat menakjubkan, bukan baik bagi. Boleh diceritakan sedikit, ada varian-variannya nggak tentang arak itu sendiri, Pak? Arak itu kan terbuat dari bisa lontar, bisa kelapa, bisa aren. Nah, itu kan bersaudara ya. Bersaudara, nah, benar. Sekarang saya membahas yang lontar. Jadi gini, sebelum jadi arak, itu ada namanya tuak. Nah, jadi lontar itu ada dua jenis. Ya, ada yang perempuan, ada yang laki. Nah, yang laki biasanya itu yang disebut dengan puji. Jadi dia berbentuk kayak kayak cerorot begitu buahnya. Nah, itu disadap. Nah, kalau yang perempuan itu ada buahnya. Yang kadang-kadang kalau saudara di musim panas ini di pinggir jalan banyak saudara-saudara kami itu yang jual. Nah, itu namanya kuut ental. Nah, itu juga sama. Nah, oke. Setelah itu kan sudah disadap. Nah, jadi ada dua macam tuak. Tuak wayah itu beralkohol, mengandung alkohol. Kalau kemarin saya cek sebelum kami destilasi, kami suling itu sudah ada kandungan alkoholnya antara 5 sampai 10%. Nah, itu namanya tuak wayah. Nah, tuak wayah itu pun juga udah biasa dikonsumsi oleh warga dalam hajatan tertentu. Nah, itu sudah mengandung alkohol. Nah, ini difermentasi lagi 1 sampai 24 jam baru didestilasi menjadilah arak. Nah, yang kedua ada yang namanya tuak manis. Nah, tuak manis ini tidak mengandung alkohol. Kecil sekali. Ya, jadi kalau di alat ukur kami malah nggak naik kan begitu. Cuman dia soda tetap ada. Saking kecilnya ya, tapi tetap ada tapi gitu dia ya. manis. Nah, itu biasanya direbus. Ya, itu direbus, diuapkan airnya, dicari saripatinya, istilahnya dikaramelize. Nah, karamelnya ini menjadi juruh, sirup. Nah, itu yang hasilnya manis. Oke, yang mungkin kita kenal dengan gula Bali gitu Gula ya. Bali, gula dari pohon lontar. Iya, gitu. juruh lontar. Oke, sama baik. juga dari kelapa juga seperti itu, enau juga seperti itu. Cuman rasanya yang membedakan. Oke. Kemudian lalu bagaimana ke arah arak itu sendiri, prosesnya? Nah, Kalau tadi kan begitu tuak arak dan itu gula. terjadi, jadi saya tidak stop dengan arak yang udah biasa arak gitu kan. Nah, jadi saya ada sedikit motivasi. Jadi saya dengan saudara saya yang sekarang membuat arak di sini itu saya bikin gebrakan baru ya, bikin varian baru. Contohnya saya tambahkan dengan buah mangga di saat musim mangga. Oh, ternyata hasilnya wow. Secara jangka panjang untuk koperasi ini, bagaimana harapan Bapak tentang bumi, khususnya di Kecamatan Les ini, tentang adanya penanaman kembali, tanaman lontar seperti itu. Boleh diceritakan Pak harapan? Jadi Pak harapan kami ke depan ya, khususnya saya secara pribadi, begitu ini kondisi COVID sudah mereda dan hilang dari muka bumi ini, kita sudah bisa beraktivitas normal. Saya memiliki cita-cita atau angan-angan untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara saya yang ada di desa, ya, dengan cara kita bekerja bareng, ya, mengangkat potensi-potensi yang ada di desa, kan gitu. Baik itu dari lontar, begitu juga kami sebenarnya ada dari garam, ada juga dari anyaman
bambu, ya itu semua juga sudah sebenarnya kami persiapkan. Jadi Iya. saya tidak akan berjalan sendiri, Iya, saya akan iya. jalan bareng-bareng dengan warga saudara yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Informasi yang sangat padat ya, membuka wawasan juga bahwa kalau selama ini kan arak kesannya lebih ke negatif Iya, ya. betul. Tapi dengan adanya pergub, dengan adanya penjelasan dari Pak Jero, kita bisa lebih terbuka lagi Iya. bahwa banyak manfaat dari arak jika kita pergunakan dalam porsi yang Iya, betul, seharusnya. Nah pemirsa dan kawan UMKM Bali, demikian tadi perjalanan kita untuk mengenal lebih dalam lagi tentang potensi UMKM yang ada di Bali, khususnya produksi arak di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan ingat, tetap dukung dan konsumsi produk-produk UMKM lokal Bali demi kesejahteraan semeton Bali. Saya Ita. Terima kasih dan kami pamit undur. Kita bertemu lagi di acara Gema UMKM Bali berikutnya. Om Santi 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 Om.